Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Wahyuni, dan ada rekan-rekan saya, Nevi Septianti, Indah Tiara, Bunga Gemilang, dan Sylvia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hakikat Kurikulum. Nah, dalam bab hakikat kurikulum terdapat 2 subbab. Yang pertama yaitu konsep dasar kurikulum. Dalam konsep dasar kurikulum ini, kami akan membahas lebih rinci lagi pengertian kurikulum, ciri-ciri kurikulum, kedudukan dan posisi kurikulum dalam pendidikan, dan yang terakhir, fungsi dan efektivitas kurikulum. Dan adapun subbab yang kedua yaitu komponen kurikulum. Dalam komponen kurikulum ini kami akan membahas lagi lebih rinci mengenai mata pelajaran IPA, mata pelajaran IPS, isi dan struktur program atau materi, organisasi kurikulum, dan yang terakhir, proses belajar mengajar. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ayu Wahyuni, yaitu pengertian kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Mungkin sebagian orang sudah tidak asing lagi ya apa itu kurikulum. Dalam dunia pendidikan sudah tidak asing lagi kurikulum itu apa. Tetapi di sini saya akan menjelaskan bahwasanya kurikulum itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kurir. Kurir itu apa sih? Kurir itu tempat berpacu. Nah, kalau misalkan dalam sebuah perlombaan ada yang namanya start dan ada yang namanya finish. Start itu berarti untuk memulai sesuatu dan finish itu untuk mengakhiri sesuatu. Jadi maksudnya kurikulum itu apa? Jadi kurikulum itu suatu patokan atau contoh yang harus diikuti seseorang, yang harus diikuti pendidik untuk tempat memulainya sesuatu agar mencapai tujuan pembelajarannya. Kalau misalkan tidak ada kurikulum, maka pendidik akan kebingungan cara pembelajarannya itu seperti apa. Makanya dibuatlah sebuah kurikulum atau rencana pembelajaran agar pembelajaran itu tertata seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum dari 4 pandangan. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai tujuan. Maksudnya gimana kurikulum sebagai tujuan? Jadi, dengan membuat kurikulum, kita merencanakan tujuan pembelajaran itu hasilnya seperti apa. Dan untuk hasil yang seperti apa, kita diharuskan untuk merencanakan pembelajaran yang tertata agar tujuan itu pun tercapai. Nah, yang kedua, kurikulum sebagai kesempatan belajar yang terencana. Maksudnya gimana sih? Jadi, kegiatan yang direncanakan seperti penyediaan lingkungan belajar di mana peserta didik dapat memahami makna dari lingkungan. Nah, jika yang diingin ajarkan sudah terencana, maka pembelajaran pun akan tercapai. Selanjutnya yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran atau mata kuliah. Sudah jelas, setiap mata pelajaran pasti ada kurikulumnya. Dan bukan mata pelajaran saja, akan tetapi mata kuliah pun ada kurikulumnya. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai pengalaman. Maksudnya gimana? Jadi kurikulum itu bukan rancangan yang tertulis saja atau bukan dokumen yang tertulis saja. Di sini juga termasuk kegiatan yang dibuat dengan perencanaan yang di lingkungan sekolah, yang ada di lingkungan sekolah atau lingkungan siswa yang dijadikan sebuah pengalaman selagi itu tidak melenceng dari tujuan pendidikan, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum sebagai a plan for learning menurut Hilda Taba. Maksudnya gimana? Plan berarti rencana. Jadi kurikulum itu sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari. Jadi sesuatu yang direncanakan ke depannya itu mau belajar apa, mau bagaimana. Nah, itu direncanakan agar pembelajaran itu tertata dan tidak berantakan. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kurikulum hanyalah dokumen tertulis yang memuat rancangan pembelajaran. Baik, yang terakhir, apa sih kurikulum menurut UU 02 tahun 1989? Jadi, sebuah rencana dan peraturan yang memuat isi dari kurikulum itu apa saja dan bahan pelajarannya itu seperti apa gitu. Karena bahan pelajaran yang digunakan saat ini adalah buku tematik sesuai kurikulum 13, di mana mata pelajaran yang ada di dalam bahan pelajaran tersebut ada hubungannya atau ada kaitannya dengan peserta didik, seperti itu. Kemudian
bagaimana sih pedoman atau cara penyelenggaraan kegiatan belajar mengajarnya. Jadi karena sekarang menggunakan K13, maka cara kegiatan belajar mengajarnya itu lebih banyak bermain dengan lingkungan. Jadi berpusat kepada siswa, di mana anak yang lebih aktif dalam pembelajaran, bukan lagi tentang metode ceramah atau berpusat kepada guru. Semuanya guru yang memberikan materi, bukan lagi di sini siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran. Guru hanyalah mengarahkan dan meluruskan kesalahan-kesalahan siswa. Seperti itu. Yang selanjutnya ada 4 jenis konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai produk. Yang kedua, kurikulum sebagai program. Yang ketiga, kurikulum sebagai hasil yang diinginkan. Dan yang keempat, kurikulum sebagai pengalaman belajar peserta didik. Yang pertama, kurikulum sebagai produk. Mengapa dikatakan kurikulum sebagai produk? Karena ya kurikulum memang berbentuk dokumen yang berbentuk konkret, nyata, ada gitu. Makanya disebut dengan kurikulum sebagai produk. Dan yang kedua, kurikulum sebagai program. Mengapa juga dikatakan sebuah program? Karena kurikulum itu isinya adalah sebuah rencana pembelajaran yang nantinya akan kita terapkan pada anak-anak murid kita. Dan itu adalah suatu program yang nanti mau seperti apa, metodenya bagaimana, itu adalah program yang kita buat. Dan program yang kita buat itu ada di dalam kurikulum yang sudah kita buat. Mengapa? Makanya dikatakan kurikulum sebagai program adalah itu. Dan yang ketiga ada kurikulum sebagai hasil yang diinginkan. Karena dengan kita membuat tadi program, ketika berhasil itu kan adalah pasti hasil yang diinginkan oleh guru yang telah membuat kurikulum tersebutnya gitu. Jadi kurikulum sebagai hasil yang diinginkan adalah ya keberhasilan kurikulum itu bisa diterapkan di dalam kelas. Dan yang keempat ada kurikulum sebagai pengalaman belajar peserta didik. Mengapa juga disebut dengan pengalaman belajar? Karena dengan kurikulum, metode yang kita buat di dalam kurikulum yang telah kita buat itu, ketika siswa atau siswi kita senang dengan metode pembelajaran kita yang sudah kita rencanakan di dalam kurikulum, itu akan membuat pengalaman tersendiri untuk siswa-siswi kita. Dan itu akan menjadi sebuah pengalaman belajar bagi peserta didik kita. Selanjutnya ada ciri-ciri kurikulum. Yang pertama, ciri-ciri kurikulum yaitu subject matter. Subject matter ini maksudkan yaitu isi atau kerangka atau materi yang nantinya diajarkan kepada siswa atau peserta didik. Yang kedua adalah experience. Experience ini adalah pengalaman. Jadi di dalam kurikulum ini harus ada pengalaman yang bertujuan untuk pendidikan peserta didik. Yang ketiga ada intention. Intention ini adalah kurikulum sebagai program terencana. Maksudnya adalah ada tujuannya, ada evaluasinya, ada juga kegiatannya. Nah, makanya disebut dengan intention atau kurikulum sebagai program. Yang selanjutnya ada kurikulum reproduction. Maksudnya adalah kurikulum reproduction ini kurikulum dari budaya tertentu. Maksudnya guru bisa mencakup atau memasukkan budaya dari daerah-daerah tertentu untuk pembelajaran gitu. Yang selanjutnya ada kurer. Kurer itu adalah pengalaman hidup. Maksudnya pengalaman hidup itu kurikulum harus memberikan pengalaman hidup kepada para peserta didik, pengalaman hidup yang terkonsep agar para peserta didik mempunyai pengalaman yang lebih berbeda saat mereka belajar di dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu kedudukan dan posisi kurikulum dalam pendidikan. Nah, terlihat di gambar ini yaitu yang pertama adalah rencana kegiatan atau kurikulum, yang kedua adalah kegiatan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Ternyata kurikulum ini itu bukan sebuah kegiatan, melainkan sebuah program yang telah didesain, direncanakan, dan akan dilaksanakan dalam situasi pembelajaran. Jadi kurikulum ini bukanlah kegiatan, melainkan adalah suatu program. Nah, setelah kurikulum dibuat, diprogram, direncanakan, barulah sampai ke tahap kegiatan. Setelah kegiatan itu berhasil dan sampailah ke tahap akhir, itu evaluasi. Untuk apa evaluasi ini? Untuk mengetahui apakah
apakah tingkat keberhasilannya berhasil atau tidak atau hampir. Itu adalah tujuan evaluasi, dan itulah kedudukan kurikulum sebagai program, bukan kegiatan. Yang selanjutnya adalah posisi kurikulum. Kurikulum memiliki posisi sentral atau titik tengah. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu ketika kita mau mengetahui tentang keberhasilan pembelajaran dari sebuah lembaga pendidikan atau sekolah tersebut, atau kita mau mengetahui tentang kegiatan akademik apa sih yang ada di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Nah, kita bisa mengkajinya itu lewat kurikulum gitu. Jadi mengapa kurikulum disebut dengan memiliki posisi sentral atau titik tengah? Karena itu untuk melihat sisi lain atau ingin mengetahui sisi lain dari lembaga pendidikan atau sebuah sekolah. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa mengkaji atau kita bisa melihat bagaimana kurikulum di sekolah tersebut, bagaimana kurikulum terapkan di sekolah tersebut kepada para peserta didik. Nah, kita bisa mengetahui dari isi kurikulum yang telah dibuat oleh para guru atau yang dibuat oleh sekolah tersebut. Makanya mengapa kurikulum memiliki posisi sentral atau titik tengah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dan efektivitas kurikulum. Fungsi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi guru. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi masyarakat. Yang keempat, fungsi kurikulum bagi para penulis buku ajar. Nah, apa sih fungsinya kurikulum bagi guru itu? Fungsinya itu untuk mencari berbagai sumber bahan ajar yang relevan untuk membuat silabus pengajaran sesuai dengan fungsi kurikulum, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, apa sih fungsi kurikulum bagi kepala sekolah? Fungsinya itu untuk melakukan supervisi kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar yang meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan cara tersebut, kepala sekolah akan ditemukan berbagai kelemahan guru dalam melaksanakan kurikulum. Atas dasar itu, diberikan pembinaan baik di bidang studi maupun di administrasi kurikulum. Nah, yang ketiga, apa sih fungsi kurikulum bagi masyarakat? Nah, fungsinya itu sebagai alat konsumen yang keluaran atau output kurikulum sekolah harus dapat link and match dengan kebutuhan masyarakat. Nah, yang keempat, apa fungsi kurikulum bagi para penulis buku ajar? Fungsinya itu sebagai analisis instruksional untuk membuat dan menjabarkan berbagai pokok dan subpokok bahasan. Setelah itu, dia dapat menyusun program pembelajaran yang relevan. Selanjutnya, efektivitas kurikulum. Apa sih efektivitas kurikulum? Efektivitas kurikulum dikatakan efektif jika dapat berinteraksi secara tepat dengan kompetensi guru. Interaksi ini mampu memfasilitasi kinerja guru, membantu siswa dalam mengukur pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu tujuan mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA bertujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam melestarikan, menjaga, dan memelihara lingkungan alam. Selanjutnya yaitu tujuan mata pelajaran IPS. Mata pelajaran IPS bertujuan untuk mengenal konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Terus, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Secara hierarki, tujuan pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, yang keempat yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua itu ada tujuan institusional. Ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Misalkan, SMK menyiapkan lulusan masuk ke dunia kerja, bukan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Walaupun sangat memungkinkan, lulusan SMK juga untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
Sedangkan SMA lebih diarahkan agar lulusannya dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya kuliah. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Misalnya, setiap bidang studi itu memiliki perbedaan tujuan masing-masing. Misalnya, guru bahasa Indonesia memiliki tujuan tertentu, guru matematika memiliki tujuan tertentu juga. Yang terakhir itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu tujuannya untuk perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Atau bisa juga sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan. Nah, selanjutnya itu ada isi dan struktur program atau materi. Nah, komponen isi dan struktur program ini biasanya berupa materi yang telah diprogramkan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, isinya ini biasanya berupa bidang studi, misalnya itu seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan sebagainya. Nah, bidang-bidang ini pun sudah disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan sesuai dengan lembaga pendidikan. Nah, isi dari kurikulum pun sudah ditetapkan. Sudah ada 2 jenis kelompok besar yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama jenis-jenis bidang studi, yang kedua isi-isi bidang studi. Yang pertama itu jenis-jenis bidang studi. Jadi bidang studinya itu telah ditetapkan atas dasar tujuan institusional, atau dapat dikatakan dengan jenis bidang studi yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan institusional. Nah, untuk itu bidang studi masing-masing dan jenjang pendidikannya itu akan berbeda. Misalnya pada tingkat SD akan berbeda dengan tingkat SMP, SMA maupun SMK. Nah, pada muatan SD pun akan sedikit berbeda dengan muatan pada MI, seperti halnya dengan SMP, SMA, dan SMK akan sedikit berbeda dengan MTS, MA, maupun MAK. Nah, selanjutnya itu ada proses belajar mengajar. Yang pertama itu ada tujuan, materi, proses, penilaian, dan juga evaluasi. Yang pertama itu tujuan. Mengapa kita sebelum melakukan proses belajar mengajar, kita harus menentukan tujuan? Karena dengan tujuan kita dapat menentukan target pembelajaran yang akan kita capai. Nah, yang kedua, kita lakukan susunan materi atau membuat materi yang akan kita sampaikan pada proses pembelajaran. Yang ketiga itu proses pembelajaran. Dalam proses ini kita memberikan materi yang telah kita susun untuk diberikan kepada siswa. Yang keempat itu penilaian. Jadi kita setelah melakukan proses pembelajaran tadi, kita dapat melakukan penilaian terhadap siswa, apakah siswa ini dapat mencerna pembelajarannya itu dengan baik atau tidak. Nah, yang terakhir itu evaluasi. Mengapa kita harus lakukan evaluasi? Karena dengan evaluasi kita dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah kita buat itu tercapai atau tidak. Jika tidak, kita dapat melakukan perevisian. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.